Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Dila Selvia dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, di video saya kali ini saya akan memaparkan tentang konseling behavioristik dengan teknik desensitasi sistematik. Nah, di video saya kali ini saya akan mengkonseling tentang trauma dan kecemasan. Individu setiap kali ia melihat seorang yang sedang dimarahi, ia akan merasa takut dan jantungnya itu berdebar. Hal ini terjadi saat seseorang sedang memarahi dia. Nah, seseorang itu sering sekali menyalahkan dia dan memarahinya, padahal ia tidak merasa bersalah. Nah, seseorang itu selalu membela orang lain meskipun orang lain itu salah. Karena hal ini, ia itu merasa trauma dan cemas. Ia merasa sulit berkonsentrasi belajar ketika di kelas. Nah, dia itu khawatir akan berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Oleh karena itu, dia perlu dikonseling. Maka dari itu berikut proses konselingnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukur alhamdulillah. Tadi habis pelajaran apa kamu? Tadi saya habis belajar fisika Bu. Oh, bagaimana dengan pelajarannya tadi? Wah, menyenangkan sekali Bu. Oh, baiklah. Nampaknya kamu ada keperluan nih sama ibu. Iya Bu, saya ingin konseling ke Ibu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Nah, apakah kamu sudah pernah mengikuti kegiatan konseling ini? Belum pernah Ibu. Saya baru sekarang mengikuti konseling ini. Oke, baiklah. Sebaiknya Ibu jelaskan dulu tentang konseling itu apa, ya kan? Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konselingnya, yaitu Anda, agar konselingnya mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan kemandirian, dan masih banyak lagi. Asas kerahasiaan ini akan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Iya Ibu, saya sudah paham dan sudah mengerti apa itu konseling. Oke, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit lah. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkannya. Waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan melakukan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju Ibu. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada Ibu apa yang terjadi, apa yang membuat kamu ganjal di hati saat ini. Nah, begini Bu. Saya kadang-kadang itu merasa deg-degan ketika ada orang yang marah-marah Ibu. Coba kamu ceritakan pada saya itu bagaimana bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Nah, misalnya itu di kelas ada teman saya yang dimarahi oleh guru. Nah, itu saya langsung ketakutan dan deg-degan, Ibu. Oh ya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu ini sangat terganggu sekali dengan keadaan ini ya. Betul, Ibu. Jadi gini, dulu itu saya baik-baik aja, tapi semenjak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Lalu, ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis, pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika
Kami bermain, tiba-tiba sepupu saya itu bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya pun dimarahi habis-habisan oleh tante saya itu. Nah, itu terjadi sering sekali, Bu. Jadi semenjak itu, saya kalau ada orang marah-marah, pasti saya gemetar dan merasa takut, Ibu. Oh iya, Ibu memahami perasaan kamu sekarang ini. Pasti kamu terganggu dengan keadaan tersebut kan? Betul banget, Ibu. Baiklah kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu tuh sering marah-marah. Nah, bagaimana menurutmu? Iya, Ibu, seperti itu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Betul, Bu. Dan saya ingin menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau intensitas ketenggangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketenggangan akibat cemas yang kamu rasakan saat ini. Oh, begitu ya, Bu. Lalu saya sekarang harus bagaimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama Ibu. Nah, kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan yang membuat kamu cemas. Mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Ibu. Saya setuju dan tertarik untuk mencoba dan mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baik, sekarang mari kita mulai. Sekarang coba kamu rasakan dan kemudian matanya dipejamkan. Rileks saja gitu kan. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup, tidak kuat, angkat tangan. Kamu mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, tetap rileks ya. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga, dan tante kamu juga ada di sana juga. Nah, kemudian sepupu kamu, anak dari tante kamu itu bertengkar dengan saudara yang lainnya dan menangis. Lalu, tante kamu tuh menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras, dan bayangkan raut wajahnya. Tapi saya ngeri, Bu, membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dari hidung, perlahan dan keluarkan hingga dari mulut. Benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Ibu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya sedikit mengeri, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang. Dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Kita akan mempraktekkannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks, ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu sekarang. Bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Nah, sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya itu dengan suara yang keras. Nah, sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anaknya, lalu menangis. Kemudian kamu yang disalahkan tante kamu. Dan tante kamu tuh marah sekali.
Saya tidak sanggup, Ibu. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks. Tarik nafas dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Ibu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Kalau kemarin saya merasa ketakutan. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap, Ibu. Sekarang bayangkan wajah seorang yang sedang marah sekali. Bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara matanya. Suaranya itu sangat-sangat keras. Oke, buka mata kamu. Rileks dan tenangkan diri kamu. Ngeri sekali, Ibu. Kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi, semua butuh perjuangan. Dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Ibu. Mari kita lanjutkan. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seorang yang sedang marah sekali. Bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat-sangat keras. Nah, sekarang buka mata kamu. Rileks. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Sudah lebih baik, Ibu. Bagus. Kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Ibu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas. Dan kamu jangan takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi. Jika tante kamu itu memarahi kamu. Iya, Ibu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak ada, Ibu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri saja ya. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan kamu untuk menghubungi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke sahabat, berikut tadi adalah proses counseling behavioristik yang telah saya lakukan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Oh ya sahabat, jangan lupa ya klik tombol like, comment, share, and subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.